Assalamualaikum ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi ma yasilu ila al-jawfi wa la yufattir. Fasal dalam pembahasan mengenai apa saja yang masuk ke dalam jauf, ke dalam rongga tubuh manusia, wala yufattir, tapi tidak membatalkan. Kemarin di episode membatalkan wudhu, membatalkan puasa maksud kami, pada tambahan yang kami sebutkan di akhir adalah yang membatalkan puasa adalah wusulu ainin ila jaufin min manfadhin maftuh, sampainya sesuatu ke dalam rongga tubuh manusia melalui sesuatu yang terbuka dari tubuh manusia, lubang terbuka. Tapi ada beberapa hal yang kemudian walaupun masuk ke dalam jauf, ke dalam rongga manusia, hanya saja dia tidak membatalkan puasa. Apa saja? Alladzi la yufattiru mimma yasilu ila al-jawfi sab'atu afrad. Yang tidak membatalkan puasa walaupun sesuatu tadi itu telah sampai ke jauf ada 7. Apa saja? Ma yasilu ila al-jawfi binisyan. Segala macam sesuatu yang masuk ke jauf, masuk ke dalam rongga binisyan, dalam keadaan lupa bahwa dirinya berpuasa. Sekarang aku puasa, nggak masalah. Au jahlin, atau dia tidak tahu, dalam keadaan dia tidak tahu bahwa sesuatu tadi itu kemudian membatalkan puasa mungkin. Tentu saja dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan kemarin. Au ikrahin, atau dipaksa. Makanin. Gitu. Tidak batal puasanya. Wa bi jarayani riqin bima baina asnanihi wa qad ajaza an majjihi li'udhri. Dan disebabkan karena mengalirnya ludah di antara gigi seseorang dan dalam keadaan dia tidak mampu untuk meludahkannya, tidak mampu untuk mengeluarkannya karena adanya uzur. Ini maksudnya gini, ludah itu sebenarnya tidak membatalkan puasa kalau ludahnya masih di dalam. Tapi kalau ludahnya udah di luar terus teman-teman sedot kembali, maka membatalkan puasa. Ini maksud di sini tuh ludah yang bagaimana? Ludah yang tercampur, entah tercampur dengan darah atau tercampur dengan sesuatu yang berasal dari luar. Nah, itu kalau misal teman-teman sudah tidak mampu untuk mengeluarkannya, maka tidak masalah, dia dimafu. Begitu teman-teman. Begitu pula contohnya misalnya ada orang yang minum kopi sebelum subuh. Tiba-tiba zuhur dia merasa kayaknya masih ada nih rasa-rasa kopi di lidah saya. Maka ini dilihat. Ketika ternyata tadi itu sampai di ludahnya teman-teman sekalian yang masih ada bekas-bekas kopi, kalau teman-teman mampu untuk meludahkannya, mampu untuk mengeluarkannya, mampu untuk menghilangkannya, tapi teman-teman tidak melakukannya, maka batal puasanya. Tapi kalau misal memang tidak mampu, tidak masalah. Wa ma wasala ila al-jawfi wa kana ghubara tariqin. Dan segala macam hal yang sampai ke jauf, sampai ke rongga, dan dia itu berupa debu-debu jalan, termasuk asap-asap di jalan. Debu-debu di jalan itu kan uncontrol, tidak bisa dikontrol manusia. Begitu pula dengan asap-asap kendaraan, asap-asap rokok, asap-asap pembakaran di jalan, itu tidak membatalkan puasa kalau teman-teman tidak menyengajakan membuka mulut. Tapi kalau semisal ada asap atau bukhur atau apapun itu, atau debu di jalan, ada truk di depan di mana truk itu banyak sekali debunya, terus kalau gini, batal puasanya. Atau ada bukhur kayak begitu, teman-teman, nah itu batal puasanya. Begitu teman-teman. Oke. Wa ma wasala ilaihi wa kana gharbalata daqiqin. Dan apa yang sampai ke jauf, ke rongga tadi itu, dan dianya masih berupa tatakan tepung. Itu sama hukumnya sebagaimana disebutkan tadi itu, asap, debu-debu di jalan dan sebagainya. Au dzubaban ta'iran au nahwah. Atau dia itu berupa lalat yang terbang atau seumpamanya, seperti baut, seperti nyamuk. Itu tidak membatalkan
puasa. Tapi kalau misal dia sengaja ada nyamuk atau ada lalat yang lagi terbang, batal puasanya. Ini maksud dalam keadaan yang tidak sengaja. Andai kata teman-teman mengeluarkannya secara sengaja, lalatnya tadi teman-teman beginikan, maka batallah puasa kalian. Kenapa? Karena dia diibaratkan sebagaimana orang yang muntah secara sengaja. Tapi andai kata itu tadi memang betul-betul berbahaya, maka diperbolehkan. Hanya saja kalian wajib membayar qada. Wallahu a'lam bis-shawab. Semoga Allah dan Allah yang lebih tahu perihal kebenarannya. Nas'alullahal karim, dan kita semua meminta kepada Allah Al-Karim yang maha mulia, bijahi nabiyil wasim, dengan kemuliaan nabinya yang wasim. Wasim artinya hasanul wajah, yang ganteng. Ini adalah isyarat tawassul. Saya tahu mungkin sebagian dari penonton di sini tidak terima dengan konsep tawassul dan menganggap tawassul ini itu. Ya terserah, amini apa yang kalian amini, imani apa yang kalian imani. Saya sendiri, saya masih bertawassul. Sebagaimana tulisan dari Syekh Nawawi Al-Bantani di sini. Ini adalah teks dari Syekh Nawawi, by the way, orang Indonesia, keturunan Indonesia lebih tepatnya. Meminta kepada Allah apa? Mintanya kepada Allah ya, mintanya kepada Allah. An yukhrijani, untuk mengeluarkanku, min, dari ad-dunya musliman, dari dunia ini dalam keadaan muslim. Ini adalah doa penutup ya, doa penutup dari Syekh Nawawi. Dalam keadaan muslim. Siapa? Wa walidayya. Gak cuman aku, begitu juga dengan kedua orang tuaku. Wa ahbabi, dan seluruh kekasih-kekasihku. Kita yang mungkin termasuk kekasihnya Syekh Nawawi, kita termasuk kekasihnya Syekh Salim. Semoga kita termasuk dari golongan yang didoakan oleh beliau. Waliullah. Wa man ilayya intama, dan siapapun yang bernasab kepadaku, yang menyandarkan namanya kepadaku. Wa an yaghfira li wa lahum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuniku dan juga mengampuni mereka-mereka semua. Muqtahimatin wa lamama, entah itu dosa besar maupun dosa kecil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, dan salawat Allah senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Ibni Abdullah, putranya Abdullah. Ibni Abdul Muttalib, putranya Abdul Muttalib. Ibn Hashim, putranya Hashim. Ibn Abdi Manaf, putranya Abdi Manaf. Rasulillahi ila kafatil khalq, yang menjadi utusan Allah, yang diutus kepada siapa? Seluruh makhluk. Rasulil malahim, beliau juga merupakan Rasul Allah, Rasulnya perang-perang besar. Ini mengisyaratkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus, di mana saat beliau diutus terjadi konflik-konflik yang besar. Ada malhamah kubra, ada ini, ada itu, dan sebagainya. Habibillah, yang menjadi kekasihnya Allah. Al-Fatih Al-Khatim, yang menjadi pembuka, sang pembuka dan juga sang penutup. Wa alihi, dan kepada keluarganya. Wa sahbihi, dan juga kepada sahabat-sahabatnya. Ajma'in, seluruhnya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ilahuna, sampai di sini. Seluruh teks-teks yang kita sebutkan di sini tadi itu sampai di sini. Ilahuna intaha ma katabahu Syekh Muhammad Nawawi Jawi rahimahullah. Maka berakhirlah apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Jawi Bantani, semoga Allah merahmati beliau. Sampai di sini hakikatnya. Dan di sebagian kitab-kitab, mungkin salah satu kitab yang teman-teman pegang, kitab Safinatun Najah, berakhir di sini. Tapi karena saya mengacu terhadap teks yang saya punya di sini, saya akan lanjutkan bab haji umrah. Bab haji umrah dilanjutkan oleh Syekh Ali rahmatullah taala alaih, karena mengikut terhadap apa? Mengikut terhadap rukun Islam. Rukun Islam syahadat sudah kita jelasin di awal di bab iman. Salat sudah, puasa sudah, zakat sudah. Tinggal apa? Tinggal bab haji umrah yang akan kita lanjutkan. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.